Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallahu wa ta'ati la'allakum turhamun. Langsung ya, hamdalah dan salawat sudah dibacakan oleh ketua kelas tadi. Kita langsung masuk materi. Materi pada malam ini adalah penutup dari semua materi mengenai amal jariah. Kita hari ini pertemuan mengenai amal jariah adalah pertemuan ke-11. Pertemuan terakhir. Dulu untuk masuk ke amal jariah kita buka dengan satu statement, satu fatwa dari seorang syekh namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang dalam kitabnya Syahrul Arba'in Nawawiyah yang bunyinya begini. Waktu itu saya uraikan ya di pertemuan pertama. Tahu tanggal berapa tuh? Al-a'malu sab'atun. Amal itu ada 7. Waktu itu ya. Yaitu amalani mujiban. Yang pertama, 2 amal yang memastikan. Yaitu apa? Iman dan kafir. Iman dibalas surga, kafir dibalas neraka. Tuh. Yang nomor 2 jenisnya wa amalani wahidum biwahid. Amal yang dibalas, amalnya 1 dibalas 1. Contohnya tuh niat baik baru niat doang udah dibalas 1. Niat jahat nggak jadi dibalas 1. Jadi dibalas 1. Itu namanya amal yang kedua. Ini umum. Lalu yang khusus tuh ada wa amalul hasanatu fihi bi asyarah. Amal yang ada pahala 10. Ya kan? Nah ini berlaku untuk semua kebaikan nih. Jadi kalau kita buat kebaikan 1, pasti Allah lipat gandakan jadi 10. Nah contohnya di hadis waktu itu adalah baca Quran. Baca 1 huruf dapatnya 10. Dari sini kita mulai kan hadis ini. Lalu ada lagi amalul hasanatu fihi bisab'in mi'ati dhi'fin. Amal yang ada pahalanya dikali 700. Ya, kali 100. Waktu itu ada contohnya infak yang di Al-Baqarah 261 ya. Nah, terakhir khusus adalah al-amalu la yuhsa sawabahu ilallahi ta'ala. Amal yang cuma Allah yang bisa hitung pahalanya, ya kan? Nah, awalnya gitu kita ngomongnya. Nah, ini amal yang Allah bisa hitung ini ada 4. Amal yang disebut angkanya. Contohnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Disebut angkanya. Cuman pahalanya berapa kita nggak tahu. Yang jelas pahalanya 1000 bulan berarti 83 tahun. Kali apa nggak tahu kita. Lalu yang kedua amal yang nggak disebut angkanya. Contohnya sabar itu diberi pahala tanpa batas. Angkanya nggak disebut. Ya. Terus amalan yang berpahala tetap. Ini banyak nih. Ya kan? Ada 12 nih. Ada orang yang nyiapin bekal perang, subuh berjamaah setara dengan ini dan ini udah tetap amalnya. Terakhir baru kita bilang ada amalan yang pahalanya mengalir, yaitu jariah. Yang ada 10, ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, ribat, ngalirin sungai, gali sumur, nanam pohon kurma, bangun masjid, warisin Al-Quran, terus bangun rumah singgah. Ya, semua udah kita bahas, ya kan? Nah sekarang kita nanya nih, setelah kita bahas nih, benarkah itu semua diberi pahala oleh Allah? Amal yang tadi tuh, benarkah semua diberikan? Tapi kita mesti tahu dalilnya. Jadi nanti kita enak mintanya sama Allah di atas. Kita udah berbuat semua nih, jariah nih. Bener ya ada pahalanya itu. Allah pastikan ada. Coba buka Al-Baqarah 110.
Lihat ya, ini adalah janji Allah sekaligus kepastian bahwa semua kebaikan kita akan Allah balas dengan pahala. Aqimis sholata wa atuz zakah. Maka dirikan sholat dan bayar zakat. Lihat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan menemukan pahalanya di sisi Allah. Ini kepastian. Hafalkan baik-baik. Jadi kalau nanti Bapak di hadapan Allah di hari kiamat mau minta pahala, ya Allah, pahala saya mana? Bacain ini. Dulu engkau pernah berfirman. Bunyi firmannya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu sendiri, pasti kamu nemuin pahalanya. Oke? Dan Bapak jangan remehin. Walaupun cuma berbuat kebaikan sedikit aja. Misalnya lagi nyuci mobil nih. Nyuci mobil, yang belum Bapak siram ini ada semut lewat nih. Sebelum kena air Bapak ambil kertas, semutnya serut. Ayo naik. Pindahin. Itu Allah balas, Pak. Menyelamatkan nyawa makhluk Allah. Cuma segitu Allah balas. Apalagi yang berbentuk sedekah segala macam gitu, ya. Jadi pasti setiap kebaikan yang kita usahakan buat diri kita sendiri, pasti kita nemuin pahalanya. Pasti kita nemuin pahalanya. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 110. Dek, bagiin dulu, Dek. Ya, kalau ada semut dan gigit itu kurang ajar kok. Sampai bentrok. Enggak apa-apa, disuruh dibalas juga. Semutnya gede, bapaknya kecil. Plak. Gue nggak salah, nggak perlu gigit, kenapa sih? Lihat hadis nomor 2. Jadi kebaikan semua dibalas. Dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hadis nomor 2, lihat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu mandang remeh satu kebaikan. Ya. Walau an talqu akhaka biwajhi talqin. Walaupun kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri. Coba Pak, bayangkan kalau tadi Mas Bagus masuk sini enggak assalamualaikum atau assalamualaikum itu keras, terus wajahnya garang gitu. Assalamualaikum. Lain suasananya. Ya kan? Tapi kita datang assalamualaikum. Itu udah Allah balas. Jangan dianggap remeh. Apalagi Mas Bagus datang, setiap orang dikasih 200.000, wah parah lah gitu. Habis gaji dia. Misalnya. Dan kebaikan kita yang kita buat ini, amal dari yang tadi tuh, amal jariah, amal segala macam, pahalanya Allah bagi 4. Ada ajron azima, ajron kabiro, ajron hasana, ajron ghairu mamnun. Pahala yang besar, pahala yang agung, pahala yang baik, dan pahala yang tidak putus-putus. Itu di Quran ada semua tuh, ya. Jadi ada 4 pahalanya. Jadi kita pasti dapat pahalanya. Amin. Nah, cuman di malam ini saya mau terangkan pahala-pahala yang kita dapat, pasti kita dapat itu bisa rusak, bisa batal, bisa lenyap gara-gara kita. Gara-gara kita. Dan ini Allah peringatkan dalam Quran. Ya. Jadi gini, pahala itu bisa rusak, bisa lenyap, bisa batal. Rusak, dia hilang sebagian. Lenyap, nggak ada pahalanya. Capek-capek kerja sesuatu, pahalanya hilang. Batal, tadinya mau dikasih pahala, gara-gara dia mengerjain sesuatu, pahalanya ditarik lagi sama Allah. Itu batal. Ya, sama-sama istilahnya habito. Jadi kalau di Quran bilang habito amaluhum, batal amalnya, rusak amalnya, hilang amalnya, gara-gara kita. Jadi hati-hati, kita memang udah pasti setiap kebaikan dapat pahala, gara-gara kita berbuat sesuatu jadi batal. Di mana letaknya larangannya? Kita lihat surat Muhammad ayat 33.
Surat 47 ayat 33. Ini dasar yang menyatakan bahwa amal bisa rusak, pahala bisa hilang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Ya kan? Taatlah kamu pada Allah dan taat pada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Oke, saya ulang. Ya. Ayat 33, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang yang beriman, atiullah, taatlah pada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah pada Rasul. Wa la tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan, jangan kamu rusakkan, jangan kamu lenyapkan pahala amal-amalmu. Berarti ada larangannya, dan berarti ada kegiatan yang bisa merusakkan dan melenyapkan pahala kita. Capek-capek kita di sini bekerja keras cari pahala, di hadapan Allah hilang, kan bahaya, ya. Nah, malam ini mau saya terangkan mengenai itu, gitu loh, ya. Jadi diawali kita 1 sampai 10 kemarin pertemuan mengenai amal-amal apa saja yang menghasilkan pahala. Ternyata di malam ini, di malam ke-11 ini dan terakhir mengenai amal, kita terangkan mengenai awas, waspada. Ada ternyata perbuatan kita yang menyebabkan pahala kita dibatalkan oleh Allah, dihilangkan. Apa aja itu? Pertama, murtad. Murtad. Coba Pak Tom, murtad itu apa? Pindah keyakinan. Pindah keyakinan. Yang lain? Keluar dari Islam. Hah? Pindah agama. Sama, pindah agama, pindah sama. Apa? Dari Islam. Keluar dari Islam. Oh, sama semua ini ya. Pindah keyakinan, pindah agama, keluar dari Islam, sama. Yang lainnya ada lagi? Murtad. Tidak meyakini Allah adalah Tuhan. Ya, sama, atau pindah keyakinan itu mah. Kalau tidak meyakini Allah itu Tuhan tuh bukan murtad, ateis atau syirik. Ini murtad. Meninggalkan ajaran Islam. Lain istilah tapi sama maknanya. Oke, lihat. Meninggalkan sholatnya. Wah, enggak, kalau itu enggak, lain itu kafir tuh, fasik kafir, zolim juga bisa itu. Oke, kita lihat dulu Al-Baqarah 217. Al-Baqarah 217. Bapak boleh 217. Bapak boleh baca di waman, wa may yartadid minkum, ya. Dari awal kan terus ada wa may yartadid minkum. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, andinihi, ya. Oke? Wa may yartadid. Halo, Pak? Ya, wa may yartadid minkum andinihi. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, terus fayamut wa huwa kafirun, dan dia mati dalam keadaan murtad itu, dalam keadaan kafir. Lihat. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan di neraka. Sia-sia amalnya maksudnya tidak dijumpai ada pahala buat dia. Tidak dijumpai. Walaupun waktu dia belum murtad nih, dia berbuat kebaikan nih Pak Karim. Hajinya, sholatnya, sedekahnya. Murtad dia pindah. Kata Allah, maka dia termasuk orang yang sia-sia amalnya, gak ada guna, dan langsung masuk ke neraka. Jadi murtad adalah faktor pertama, orang bisa semua pahalanya yang dibuat dia hilang, lenyap, gak diperhitungkan sama Allah, sia-sia, masuk neraka semua gitu. Padahal mu'alaf nih, orang dari non muslim balik Islam, waktu masuk Islam, dosa diampunin. Balikan, dosa diampunin. Jadi misalnya nih ada orang non muslim, pezina, tukang mabok, dapat hidayah. Maka dosa dia waktu belum Islam itu diampunin, hilang. Waktu dia belum Islam, dia berbuat baik kayak apa? Allah nggak hitung. Begitu dia masuk Islam, itu yang kebaikannya dihitung.
maka rugilah orang yang murtad. Gitu loh. Lihat hadis nomor 6 dulu. Hadis nomor 6. Hadis 6 lihat. Dari Amr bin As, dia berkata, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, maka aku mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, bentangkan tangan kananmu ya Rasul, aku akan membaiatmu. Maka beliau membentangkan tangan kanannya, namun aku menahan tanganku. Beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Amru? Aku menjawab, aku ingin memberikan persyaratan sebelum saya baiat. Beliau bersabda, syarat apa yang kau minta? Aku menjawab, syarat agar aku diampuni. Beliau bersabda, lihat, amma amilta annal islama yahdimu makana qablah. Apa kamu tidak tahu bahwa Islam telah menghapuskan dosa yang telah lalu? Ya kan? Dosa yang dihapus ya. Lihat lagi. Hadis nomor 11. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba masuk Islam, lalu perbaiki keislamannya, masuk Islam lo ya, oke, mu'alaf ya, maka Allah akan menuliskan untuknya setiap kebaikan yang dulu pernah dia lakukan dan menghapus setiap keburukan yang dulu pernah dia lakukan. Itu mu'alaf Pak. Masuk, langsung dosa-dosa yang dulu diampuni dan kebaikan yang dulu yang gak terdaftar jadi dihitung pahalanya. Sebab memang sampai sekarang orang non muslim itu berbuat baik kayak apa Allah gak hitung. Lihat Ali Imran ayat 85. Lihat Ali Imran 85. Ya. Ini patokannya nih, bahwa non muslim amalnya nggak diterima, ibadahnya dan amal semua nggak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini patokan nih. Ayat berapa? 85. Ini patokan nih ya. Jadi Bapak jangan nanya sama saya, itu gimana ada seorang pastor, seorang Buddha nggak pernah berzina, dia sedekah nolong orang, Allah nggak hitung. Karena dasar Bapak berbuat kebaikan dan dapat pahala kalau iman kepada Allah. Iman pada Allah. Tapi bukan kuncinya gini Pak Ustaz. Apa? Bolehlah kita kebaikan kita Iya. Bukan karena murtad, mungkin karena kita menyebut-nyebut. Kan menyebut-nyebut kebaikan sama aja menggugurkan kebaikan atau mengurangi kebaikan. Terus intinya yang penting kita Islam, artinya pasti di sana kalau yang namanya Islam pasti masuk surga kan? Loh, kita kan lagi ngomongin itu. Yang kita ngomongin kebalikannya sekarang. Barang yang bisa menghapus amal nomor 1 murtad. Nanti kita sampai ke sana juga menyebut-nyebut itu. Yang ini kalau Bapak nggak setujuin, Bapak mesti hapus ayat Qurannya. Karena Allah yang ngomongin, barang siapa yang murtad dari agamanya, sia-sia amalnya. Loh gimana? Mau semua dibolak-balik lagi nih ayat. Udah pasti mesti kita yakinin. Ya kan? Murtad dari agamanya. Ya kan? Gitu. Dan murtad itu dibagi. Murtad secara i'tiqad, hatinya udah murtad. Murtad dari lisan, murtad dari perbuatan. Gitu, ya. Oke, jelas? Waktu orang masuk Islam baru dibalik semua. Lihat, hadis nomor 9. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah dulu? Jadi orang ini waktu ini belum Islam nih. Tapi dia waktu itu dia bilang sama Rasulullah, saya waktu belum Islam, saya pernah sedekah, bebasin budak, silaturahmi. Apakah dapat pahala? Ya kan? Waktu belum Islam nih. Nabi bersabda, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Artinya waktu kamu masuk Islam, maka itu dicatat sebagai pahala. Makanya rugilah orang yang murtad. Ya kan?
Kebaikannya dihitung, kesalahannya. Iya, hapus. Kesalahannya dihapus, kebaikannya dihitung. Hitung. Gila kan? Nah kita kalau murtad, kebaikannya dihapus, dosanya nambah. Iya dong. Balik. Jadi pertama, murtad adalah satu perbuatan yang bisa menghapus pahala kita, amal-amal kita jadi terhapus. Yang kedua, syirik. Syirik. Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Surat 39 ayat 65. 65 ya. Ya. Dibuka? Udah? Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Dan sesungguhnya telah diwahyukan padamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Lain asrokta, jika kamu syirik atau mempersekutukan Tuhan, layah bitonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Niscaya akan hapuslah semua amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Syirik hapus amal. Semua kebaikan kita, pahala kita hapus semua. Gara-gara syirik. Bahkan nasibnya orang syirik itu ketika dia akhir akhirat dikumpulkan semua di padang mahsyar, malaikat kemudian mengumumkan, siapa-siapa dulu yang pernah syirik pada Allah, maka carilah pahala kepada selain Allah. Jelas tuh. Lihat hadisnya. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Abu Sa'ad bin Abu Fadalah Al-Ansari, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir pada hari yang tidak diragukan lagi, ada malaikat penyeru yang menyerukan, man kana asraka fi amalin amilahu lillahi tabaraka wa ta'ala ahadan falyatlub sawabahu min indi ghairillah azza wa jalla fa inna allaha azza wa jalla aghnash syuraka'i asyirk. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam suatu amalan yang seharusnya dia kerjakan semata hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka sekarang mintalah balasannya pada selain Allah azza wa jalla, sebab Allah adalah zat yang paling tidak butuhkan sekutu. Ya, hati-hati Pak. Waduh, kalau di absen begitu nggak dapat apa-apa Pak, khosirin, rugi. Ya, pahala nggak dapat, tapi dapat amukan Allah, dapat murka Allah. Contohnya di dunia ini, kasusnya misalnya, barang siapa yang datang kepada dukun beramal, ya kayak Mama Loren, Suhu Acai, datang ngobrol, lalu kita nanya, dia jawab, kita percaya sama omongannya, datang begitu. 40 hari kita akan diterima sholat kita. Berarti 200 kali sholat dianggap gak sholat. Artinya pahalanya sia-sia. Iya, hapus. Tunggang-tungging kan 40 hari berarti kan 4 kali 5 dong. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 200 kali sholat dianggap gak sholat. Jadi bapak sholat gak diterima sholatnya. Sia-sia. Hadis nomor ke-12. Sebelum atau sesudah? Apanya? Sholatnya yang diterima. Hah? Kita kan berukun nih. Apakah sebelum berukun sholatnya yang diterima atau sesudah? Sesudah berukun. Sesudah. Sebelum kan belum dilakukan. Lihat hadis nomor 12. 12. Dari Sofia, dari salah seorang istri Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya, man ata arrafa fasaddaqahu min yakulu lam yuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang pada dukun lalu percaya ucapannya, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Udah syirik, amalannya dihapus. Dan amalan yang dihapus, amalan yang paling penting, sholat. 200 kali gak sholat.
Satu kali nggak sholat aja dengan sengaja, satu kali nggak sholat, hukumannya 80.000 tahun di neraka. 80 hukum. 80.000 tahun kali 200. Icipin di neraka. Mana ada pahala, nggak ada pahala lagi udah. Apa ya? Jenis dukun macam-macam. Ini kan dukun peramal nih. Oh, dukun Ya, kalau dukun bayi enggak, dukun bayi mau beranak lo udah. Dukun urut gitu. Iya, dukun urut nggak apa-apa sih. Siapa yang naik sepeda? Siapa mujab? Siapa? Nggak apa-apa dia tuh. Kalau gitu yang mesti dibasmi bukan preman. Bukan dukun. Aduh. Enggak, karena syirik ini membuat. Jadi gini, kalau kita percaya apa sesuatu kekuatan selain Allah, bukan cuma dukun, tatoyur segala macam itu. Kita sama dengan bilang gini, ini ada yang melebihi Allah nih. Mudaratnya ada nih. Jadi kita takut sama dia gitu. Padahal yang berhak ditakuti hanya Allah. Itu. Terus syirik itu. Problemnya itu. Jadi menyekutukan. Dan syirik ini yang dihukum kayak begini itu orang Islam yang syirik. Kalau orang yang dari dulu bukan Islam, udah syirik nyembah, itu Allah cemplungnya langsung. Kagak ada hitungan. Nggak ada hitungannya. Hati-hati gitu loh. Jangan sampai cemplung dengan syirik. Lalu contoh kedua, syirik kecil, riya. Sama nasibnya. Nanti di akhirat diumumin sama malaikat, siapa yang dulu riya, kamu minta sekarang pahalanya sama orang yang pernah kamu riyain dulu. Sono. Karena pahalanya nggak ada. Dari Allah nggak ada. Hadis nomor 4. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. Sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya, ar-riya yaitu riya. Allah akan mengatakan pada mereka, Allah sendiri, Allah akan mengatakan pada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia. Allah berfirman, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah pada orang-orang yang kalian berbuat riya pada mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Dan lihatlah apakah kalian akan mendapat balasan dari sisi mereka. Coba tuh diomelin sama Allah, ya, orang riya. Jadi kalau saya salat tahajud ngomong-ngomong itu lihat ya. Enggak. Enggak cuma pamer. Enggak cuma pamer. Oke. Salat tahajud ngomong-ngomong, oh saya jamaah tahajud gue nggak putus. Riya itu gini nih, basicnya. Riya itu pengen dilihat. Oh pengen dilihat. Kalau sum'ah tuh pengen didengar. Oh pengen didengar. Gitu. Nah, kalau riya, Pak Sugeng gini, datang ke masjid, tahajud nih jam 2 malam, mikrofon nyalain. Allahu Akbar. Wah, sendirian itu. Bismillah. Nah, itu riya. Pengen orang kan jadi lihat. Sugeng tahajud soleh nih. Tapi begini ya, iya. Pakai mikrofon sendirian. Itu riya. Kalau sum'ah, besoknya Bapak bilang sama orang-orang, semalam tahajud gua, aduh, tahajud paling nikmat semalam tahajud. 4 sejadah habis. Kenapa? Nangis gue. Nah, itu sum'ah. Kepengen didengar Bapak soleh. Dua-duanya sama, mau dimarahin kan. Gak ada pahalanya buat kamu. Batal. Karena kamu mestinya berbuat buat aku, kamu berbuat buat dilihat orang lain. Maka cari pahala sama dia, jangan sama saya. Kata Allah begitu. Kalau kebalikannya, gue lalai tadi subuh nggak ini, nah itu malah udah lalai dimasukin. Ya paling orang bilang lu bukan dia, lu PA. Ya, oke ya. Jadi yang pertama apa? Murtad, kedua syirik. Yang ketiga yang bisa membuat kita punya pahala jadi hilang, batal, munafik. Munafik. Nah, hati-hati lah. Dan apa? Ya dia munafik ini tipis-tipis dah. Ya. Tapi munafik yang dimaksud di ayat ini ternyata munafik orang yang suka niru-niru orang non muslim. Ya, lihat. At-Taubah 69. 79. 69. At-Taubah 69. Nah. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin ya, orang munafik ya, adalah seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu,
dan lebih banyak hartanya dan anak dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagian kamu, sebagaimana orang sebelum kamu menikmati bagiannya. Dan kamu mengomongkan sesuatu yang batil seperti mereka mengomongkannya. Lihat, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka orang-orang yang rugi. Nah, Bapak nanti baca, entah lihat di Google, tafsir Ibnu Katsir mengenai ini atau 69. Ibnu Abbas menjelaskan mengenai ayat ini. Lihat di dalil nomor 8. Hadis nomor 8, lihat. Ibnu Abbas bercerita bahwa At-Taubah 69 ini Rasulullah diturunkan ayat ini mengenai ini. Dari Abu Hurairah anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Sehingga jika mereka masuki lubang biawak, niscaya kalian akan masukinya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Apakah mereka kaum ahli kitab? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ayat ini turun mengenai orang-orang di Madinah yang suka ikut-ikut. Dia orang Islam nih, ikut-ikut orang Kristen, orang Yahudi. Kalau di kita sekarang gini nih, selamat Natal, ikut-ikut. Happy New Year. Atau Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini yang dicela di ayat ini tuh itu. Mereka jadi munafik, ngaku Islam juga, tapi suka ikut-ikut juga. Gitu. Nah itu jangan begitu ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani senangnya sama kita kalau kita ngikut mereka. Ya. Oke. Namanya tasyabuh. Tasyabuh itu meniru-niru dari orang golongan lain. Dan ini bibit munafik ya. Kalau dalam Al-Baqarah ayat berapa tuh, ayat 10 sampai ayat berapa itu disebut gini, orang munafiknya yang kayak gini. Kalau mereka ketemu golongan non muslim, ketemu orang Islam, bilangnya ya kita temen. Begitu kita ketemu golongan yang lain yang bukan muslim, gue coba bercanda sama dia, supaya kita temen juga gitu. Jadi kemana-mana nempel gitu. Nah, orang itu orang munafik. Ya, kita kalau berteman ngutamain orang mukmin dibanding orang non mukmin. Teman begitu, ya. Boleh nggak apa-apa berteman, berdagang boleh, tapi utamakan dengan orang mukmin. Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Berarti mukanya dua. Kesini oke, kesana oke. Dan biasanya yang paling parah orang munafik kayak gini, kalau lagi ketemu orang non muslim, dia Islam nih. Islam dijelek-jelekin sama dia. Orang Islam yang begitu kuno ini gitu. Ya. Nah ini dicela munafik. Jadi ya udah apa? Murtad, syirik, munafik. Keempat, kafir. Surat Ibrahim ayat 18. Surat Ibrahim ayat 18. Surat Ibrahim 14 ayat 18. Yuk lihat dulu. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya. A'maluhum karomadish taddat bihir rih. Amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada satu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian adalah kesatuan yang jauh. Jadi nanti orang kafir di hari kiamat, dia pernah berbuat kebaikan di dunia, pahalanya ada di hari kiamat.
Tapi dia deketin pahalanya, dia seperti ditiup angin. Brr. Ya, hilang gitu aja. Ya, itu orang kafir. Lihat keterangannya di hadis nomor 10. Lihat ya, keterangannya dia hadis nomor 10. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menzalimi satupun amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Ya, karena orang beriman dengan kebaikannya itu akan diberi segala nikmat di dunia dan balasan pahala di akhirat. Itu untuk kita ya. Amin. Ya, jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka di dunia kita dibalas juga dengan kenikmatan dunia dan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, lihat baik-baik, maka dia diberi makanan di dunia dengan sebab kebaikan yang dilakukannya. Makanan di dunia. Hingga bila ia menuju ke akhirat, tidak ada lagi satu kebaikan pun miliknya yang ia dapat diberi balasan dengannya. Tuh orang kafir. Ya. Baik di sini ya balas di sini. Berbuat baik di sini ya di sini. Akhirat no. Akhirat. Nah, tuh kafir ya. Lihat lagi dalilnya. An-Nur ayat 39. An-Nur ayat 39. An-Nur itu surat berapa? Surat 24. 23 Al-Mu'minun. Walladzina kafaru a'malukum sarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'a hatta iza ja'u lam yajidhu syai'an. Orang-orang kafir amal-amal mereka adalah sana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi bila didatangi air itu tidak mendapati apa-apa dari satupun. Ya, jadi orang kafir itu ntar dia akhirat amalnya itu kelihatan oleh dia seperti kayak ada danau gitu. Begitu disamperin hilang. Ya. Nah, keterangannya sama. Keterangannya ada di hadis nomor 7. Lihat. Hadis nomor 7. Ini kita nggak ada di sini, nggak ada di syirik, murtad, munafik, kafir nggak ada. Ya. Dari Qatadah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila orang kafir mengerjakan satu kebaikan, maka dengan kebaikan itu ia akan diberi sesuap makanan dari dunia. Ini jangan diartikan makanan aja ya. Pokoknya apa yang dia inginkan di dunia akan dibalas oleh Allah di dunia. Sedangkan orang mukmin kebaikan-kebaikannya akan disimpan oleh Allah untuk diberikan padanya di akhirat. Sedangkan di dunia orang beriman akan diberi rezeki karena ketaatannya. Tuh bedanya. Jadi orang kafir itu sebenarnya berlaku manjada wajada. Siapa yang berusaha keras di dunia dia pasti dapat. Tapi kebaikannya sia-sia kalau nggak dilandasi sama iman Islam. Oke? Jelas? Jadi apa aja? Murtad, syirik, munafik, kafir. Amal hilang. Nomor 5 yang paling penting adalah kelakuan buruk. Kelakuan buruk. Baik kelakuannya dalam bentuk perbuatan, lisan atau hati. Ayo kita lihat. Kita rinci. Nomor pertama, meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar. Jadi sholat asar itu dalam Al-Quran disebut dengan sholat wusta, sholat pertengahan. Kata Allah berfirman, jagalah sholat dan jagalah sholat asar. Jadi disebut nih, namanya sholat wusta. Pilihlah sholat semuanya dan khususnya sholat asar. Jangan sampai lemah. Maka Rasulullah pernah bersabda, lakukan asar segera. Karena kalau orang sampai meninggalkan asar dengan sengaja, amalnya hapus. Lihat dulu Al-Qurannya. Surat Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 238. Hafizu ala sholawat was sholatil wusta. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta atau asar ya.
wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi ini perintah dari Allah untuk kita menjaga salat asar, jangan sampai tinggal, ya. Bahkan makruh berat kalau sampai kita mutaakhir, asarnya hampir maghrib, nggak boleh itu Pak. Kalau bisa asarnya ya paling lambat jam 4:15 lah udah. Jam 4:30 tuh udah salah tuh, ya. Jangan sampai diakhirkan asar bisa awal waktu. Lihat hadis nomor 1. Ini, Dek. Bagikan hadis nomor 1. Nah, main cepat. Dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, kami pernah bersama Buraidah al-Aslami dalam sebuah perang di saat langit mendung. Lalu Buraidah berkata, segeralah kalian melaksanakan sholat, maksudnya asarnya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, man taraka sholatal asri bita amalu. Bila siapa yang meninggalkan salat asar, maka pahala amal-amalnya akan dihapuskan. Ya pada hari itu apa ya seluruh amal? Seluruh amal. Wah, itu saya lupa kalau Pak. Jadi selama apa saya meninggalkan sholat asar gitu. Jadi seumur saya apa itu Hapus. Mengembalikan lagi gimana tuh? Tahu. Makanya jangan sholat. Bukan kembali kan, lu belajar, lu nggak belajar. Jadi tadi judulnya apa kan? Yang terakhir Kelakuan buruk. Berlaku. Iya. Nomor 1-nya meninggalkan salat asar. Patung pernah meninggalkan sholat asar? Dong kan? Ya, orang lain yang ditanya sama dia. Ya sama kita. Lu jahat lu. Dia demen kalau orang lain salah, dia demen. Ada temennya J. Ya kalau kita sendiri aja gitu. Ya. Nomor 2 nih kelakuan buruk nih. Ini saya ustadz nih. Pak Karim bikin salah sama saya. Terus saya bilang begini, demi Allah nggak akan mengampuni Bapak. Itu perkataan gawat tuh. Jangan sampai kita mengatakan pada makhluk bahwa Allah hanya punya satu sifat, bahwa Allah hanya akan mengasab Bapak, nggak mengampuni. Allah selain punya azab, punya murka, Allah juga punya rahmat. Mendingan kita begini, semoga Allah merahmati Bapak dan mengampuni Bapak. Jangan lakukan itu lagi. Mendingan gitu kan? Ya. Nah, jangan sampai ada seseorang menghukum seorang dengan sumpah demi Allah, tapi nyebutnya salah. Hanya satu sifat Allah aja yang disebut. Semoga Allah nggak mengampunimu. Wah, jangan begitu. Nah, ini ada di hadis nomor 6. Lihat, hadis nomor 6. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang berkata, demi Allah tidak dapat mengampuni si fulan. Maka Allah berfirman, siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuninya? Aku justru akan mengampuninya dan akan menghapuskan amalmu. Tuh. Gara-gara salah sebut. Ya, hati-hati nih. Kalau berfatwa hati-hati. Jangan sampai kita bilang Allah nggak akan mengampuni kamu. Padahal Allah punya rahmat, punya ampunan juga. Sebaiknya kita peringatkan aja. Semoga Allah mengampunimu. Oke? Itu kelakuan yang kedua. Kelakuan. Berapa? Kisah umat Nabi Musa itu yang nendang. Iya. Udah, nomor 3, kelakuan buruk, memiliki yang bukan haknya. Laming gitu. Ya, maling apa. Itu udah. Jadi kita di dunia itu pengen sesuatu. Usaha. Jangan ngambil aja. Ya. Hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan kelak pada hari kiamat akan dikalungkan ke lehernya dari tanah 7 lapis bumi. Wala
yaqbalullaha minhu sarfan wala adlan. Dan Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnah darinya. Jadi selama dia ngicipin barang haram, dia sholat wajib, kerjaan yang sunnah-sunnah, puasa, nggak ada pahalanya. Kira-kira gimana? Kerjaan wajib nih, haji, puasa Ramadan, tapi masih ada barang haram di dalam ini yang bukan milik ini. Entar di hari kiamat dikalungin, dan semua amal ibadah dia tidak diterima, baik wajib maupun sunnah. Maksudnya ini kan istilah sejengkal tanah tuh, maksudnya Ini cuma barang contoh doang. Apa aja boleh dikalungin semua ntar di kita. Ngambil HP kek, ya, ambil mangga orang, dikalungin mangganya sih. kalau nemu, Hah? nemu Nemu kan bukan ngambil lo itu. Berarti sering nemu dia. Udah. Nomor 4, dengki. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada. Jauhilah dengki. Lihat baik-baik. Fa innal hasada yakulul hasanata kama yakulun naral hatab. Karena dengki bisa memakan pahala, memakan kebaikan seperti api memakan seperti air memakan seperti api memakan kayu bakar, sorry. Jadi kalau itu dengki sekali, pahala kita dibakar sama dengki, ya, bisa hilang. Dengki atau dengki? Si hasad, iri, hasad. Tapi orang biasanya simpluk. Hadis nomor 10. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian hasad. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab." Karena hasad atau dengki dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sekali Bapak dengki, maka kebaikan Bapak yang dulu-dulu kapus. Dengki lagi kapus. Dengki lagi kapus. Dan tidak ada orang yang tahan dengan dengki kecuali dia minta pada Allah supaya dia dilindungi dari kedengkian. Makanya ada turun surat apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku mohon perlindungan padamu ya Allah dari keburukan dengki ketika orang dengki kepadaku. Karena dengki itu gawat. Dengki itu gini, Anda nggak suka lihat orang lain senang, dan Anda senang lihat dia susah. Dan kalau kita, kalau dia senang, senangnya jadi hancur, dianya hancur, senangnya balik ke kita. Itu dengki. Tapi Amerika tuh. Hah? Amerika. Iya. Diwujudkannya gimana ya tentara kalau dia dengki dalam itu apa dari tingkah laku atau Bisa, dari lisan segala macam. Lisan. Bahkan dari dengki di hati, lisannya bisa fitnah. bisa fitnah ya. Tuh, dia tahu tuh orang pegawai negeri, mobilnya Camry. Dari mana duitnya? Mulai dia, ngipri dia, tuyul. Nah, jadi fitnah. Dia diuji gitu ya. Diuji ya. Jadi jangan ngurusin harta orang. Ya. Oke. Dengki, sekali dengki, kebaikan kita dimakan sama dengki itu. Seperti api memakan kayu bakar. Kalau kayu bakar dimakan api kan pelan-pelan. Pelan-pelan kayu bakarnya jadi mulai hilang-hilang. Sama, pelan-pelan dengki kemakan pahalanya. Habis lama-lama. Nomor 5. Mengungkit pemberian kita. Bangkit pemberian. Hadis nomor 2. An Abdullah bin Amri, dari Abdullah bin Amru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata mannan." Tidak akan masuk surga seorang mannan, yaitu orang yang suka mengungkit pemberian. Al-Baqarah 264. Al-Baqarah 264.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Mantan tuh begini, Pak. Saya ngasih Pak Sugeng. Baik di depan orang lain ataupun di depan Pak Sugeng sendiri, saya bilang lagi. Kan lu kasih ya. Gimana perasaan lo setelah gue kasih duit? Coba, habis saya kasih, saya gitu sama Bapak. Gimana Pak? Atau saya bilang sama orang-orang, barusan saya kasih duit nih. Saya sebut-sebut lagi. Atau saya ngasih ke duit sama Bapak, tapi saya nasihatin Bapak. Makanya lu kerja. Minta mulu lo gitu. Jadi kalau ngasih aja Pak. Nggak usah gitu. Nah, itu namanya manna wal adza. Kalau di Al-Quran ini dibilang, hai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala itu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Jadi artinya kalau kita sambil ngasih kita nyakitin dia dengan nyebut-nyebut, ngungkit-ngungkit lagi itu di kemudian hari kita ngungkit-ngungkit lagi, maka pahala kita itu hilang. Jelas? Lagi kalau nggak ngasih nyebut lagi. Ya. Itu numpang ke top namanya. Nomor 6. Ini dicatat ya. Taat dalam jalwat, maksiat dalam kholwat. Taat dalam jalwat, maksiat dalam kholwat. Jadi gini, jalwat tuh rame-rame, kholwat tuh sendirian. Kalau lagi rame-rame, taatnya kelihatan. Wah, jadi imam juga, wah bacaannya bagus. Ada orang-orang baca Quran, wah, terus puasanya punya. Begitu sendirian, nonton BF. Wow. Depan orang maunya disebut soleh, di belakang orang dia nggak sadar Allah lihat, maksiatnya tetap hobi. Yang begini amalnya hilang pahalanya. Hadis nomor 9. Hati-hati Pak, hati-hati ya kelakuan kita, hati-hati. Lihat. Hadis nomor 9, lihat. Ya. Dari Sauban, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati biasanatin amsali jibalin tihamah. Sungguh aku telah mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia, hilang tuh. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'am mansura. Hilang gitu aja pahalanya. Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkan coba ciri-ciri mereka ini, orang yang nanti datang ke hadapan Allah bawa pahala banyak tapi hilang gitu aja gitu maksudnya." Ya, kayak apa dia? Supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sementara kami tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian, Islam maksudnya ya. Mereka salat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tapi mereka adalah kaum yang jika menyendiri bersama apa yang diharapkan oleh Allah, mereka terus mengerjakannya. Jadi ini orang ini hobinya tahajud, baca Quran, tapi giliran sendirian, ada yang haram-haram tetap dilakukan. Nah, di depan orang-orang jadi taat lagi, ntar sendirian maksiat lagi. Semoga nggak ada ya di sini ya, nggak ada lah ya. Nggak ada satu. Walaupun untuk ini kan halwat apa sakwat gitu nggak boleh juga. Misalnya Gimana? Ya taruh nonton BF gitu. Nah. Sudah lama kita nggak berhubungan dengan istri karena sakwatnya nggak bangun-bangun gitu. Merangsang gitu gimana ya. buat merangsang gitu. Jalan. Bingung dah. No komen. Nyari ujang. Bingung. Ya kan maksiat bukan cuma BF. Iya. Ada maksiat tuh apa minuman keras, judi itu loh. Apa? Jadi diabaikan. Kalau gitu ya minta sama Allah, jangan nonton itu. Terus
Tergantung niat maksud lu. Iya nih. Salahnya. Tapi jangan yang langsung main aja, buka mainnya dulu. Dibuka-bukain dulu kita. Ketahuan pengalaman. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 7 sekarang. Nomor 7 sampai nomor 12. Nomor 7 sampai nomor 12 ada di hadis nomor 4. Buka hadis nomor 4. Sittun asya'a tuhbitu a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghapuskan pahala amal perbuatan. Bayangkan tuh, ada 6 perkara yang dapat menghapus pahala amal perbuatan. 1. Sibuk mencari aib orang lain. 2. Keras hati. 3. Cinta dunia. 4. Sedikit rasa malu. 5. Panjang angan. Dan 6. Perbuatan zalim yang tidak ada hentinya. Jangan ada 6 berbuat begini karena bisa hapus amal. Jadi ini nomor 7 sampai nomor 12 ya. Ada sibuk cari aib orang lain, keras hati, cinta dunia, sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan perbuatan zalim yang tidak ada hentinya. Ini kata Rasulullah. Nomor pertama, sibuk cari aib orang lain. Maka untuk menghindari supaya kita nggak sibuk-sibuk cari aib orang, kan ini biasanya dilakukan oleh orang gibah nih. Senengnya, ya kan, ngomongin, wah ini aibnya begini gitu. Maka Rasulullah ngasih resep. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa mikirin aib orang lain. Jadi kita kalau malam tuh mikirin jeleknya kita aja. Wah, gue belum begini, begitu aja lebih baik. Ya. Hadis nomor 7. Ya, betul. Sebut yang di seberang lautan. Ya, jelas kelihatan. Tapi kaca. Hadis nomor 7. Tuba liman syaghalahu aibahu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada mengurusi aib orang lain. Oke. Jadi sekarang kalau ada yang ngomongin jeleknya orang lain, buru-buru alihkan perhatian. Yang lain lagi. Ya jangan ngomongin orang. Jangan tidak sadar. Ya. Sebab kalau kita kejebak, kita ngurusin aib orang lain, kata Rasulullah, pahala kita hapus. Bayangkan tuh, amal kita jadi nggak ada. Nomor 2. Apa nomor 2? Keras hati ya. Keras hati. Lihat tadi nomor 11. Apa yang menyebabkan orang jadi keras hatinya? Hadis nomor 11. Bukan hadis itu fatwa dari Abdul Aziz bin Bas. Asbabu qaswatin qalbi. Sebab-sebab orang jadi keras hatinya. 1. Az-zulbu, perbuatan dosa dan maksiat, wal maksiat. 2. Kasratu ghaflah, banyak lalai. Lalai dari beribadah, lalai dari taat. Yang ketiga, wasuhbatul ghafilina wal fasikun. Ya, wal fasikun. Berteman dengan orang-orang yang lalai dan orang-orang fasik. Jadi Bapak sekarang hindari perbuatan dosa dan maksiat. Kedua, hindari banyak lalai. Jadi beragama itu tekun. Yang ketiga, hindari berteman dengan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang fasik. Kalau Bapak masih berteman dengan mereka, masih banyak lalai, insya Allah hatinya keras. Kalau hatinya keras, insya Allah pahala Bapak pelan-pelan kekikis, dihapus. Ya, hati-hati. Nomor berapa? Habis hati keras. Cinta dunia. Surat Hud. Surat 11 ayat 15 dan ayat 16.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nufi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, niscaya akan memberikan kepada mereka balasan kerja mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Lihat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang yang tidak beroleh akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi gini Pak, banyak orang beranggapan bahwa suksesnya dia itu kalau berhasil mencapai apa yang dia inginkan di dunia. Punya rumah gedong, ada titelnya S3, istri cantik, mobil banyak, punya anak buah, ada kedudukan dan pangkat, sukses. Kita nanya nih, Pak Basuki, si Ijul di mana sekarang? Oh, dia udah sukses di Korea. Dia kerja di Samsung, di pusat di Korea, jadi CEO, sukses. Nah, orang-orang yang kayak begini ini tidak mikirin bahwa ada lagi sukses yang paling besar, sukses di akhirat, mencapai surga Allah dan ridha Allah itu. Nggak dipikirin. Yang penting di dunia. Nah, orang kayak begini kata Allah di Al-Quran nih, silakan kalau kamu mau kerja keras, saya kasih di dunia. Tapi di akhirat karena kamu nggak pikirin, kamu nggak dapat apa-apa. Kamu baik dulu di dunia, nyumbang apa juga, sia-sia semua, dihapus. Jadi hati-hati Pak, jangan cari dunia udah. Apalagi tua-tua kayak begini udah akhirat aja dah. Mikirnya surga aja. Saya kerjaan minta ayam-ayam. Ayam doang, nggak di neraka itu enggak. Pikiran yang gimana-gimana ya Hilang. Kan nggak punya duit. Emang nggak punya duit. Kalau punya juga. Emang salah. Nggak, ini kita nggak nyangka kan. Jadi gini, kita ini kan Al-Qasas bilang, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wa tansa nasibaka min dunia. Dunia itu nomor 2. Iya. Tapi kita ditugasin cari akhirat, dengan rezekimu cari akhirat. Dan jangan lupa nasibmu di dunia. Dunia nomor 2. Nomor pertama akhirat. Jangan dibalik. Itu kata firman Allah gitu. Kosong. Kenyataan. Hah? Iya, kenyataan di dunia beda. Iya. Bukan, kalau cari harta buat hidup boleh. Nggak usah cari kaya. Tuh. Karena orang cari kaya itu ibarat orang minum air laut. Enggak. Makin banyak diminum, makin haus. Nggak ada ujungnya. Diminum terus makin haus. Airnya asin. Ya. Jadi jangan cari dunia. Jangan benar-benar cari dunia lah. Sekedarnya aja, sekedar buat naik haji, buat beli Camry. Ya, buat gitu ya. Coba. Belum kau uji. Iya. Kasih kapal pesiar yang lebih bingung. Saya dikasih mobil dinas, saya tolak Pak. Iya. Tahun 2025 kan disuruh ganti mobil. Dikasih udah mobil, saya tolak. Nggak ada garasi, saya bilang. Kalau ada garasi baru saya garasi nggak ada. Biar garasi ya. Terus habis dunia apa? Selanjutnya sedikit rasa malu. Jadi malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Orang kalau nggak punya malu, berarti imannya hilang. Imannya hilang. Makanya setiap nabi diwahyukan pada Allah, bilangin sama semua umatmu gitu, kalau kamu nggak punya malu, silakan berbuat apa aja. Jadi milikilah malu supaya kita ngerem segala perbuatan kita. Gitulah maksudnya, ya. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansori Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal oleh orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah idza lam yastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Maksudnya, mafhum mukhalafahnya, malulah engkau supaya engkau jangan sembarangan berbuat, gitu loh.
Ya. Jadi mesti punya malu sekarang ya. Tuh Pak Sugeng, tolong kalau di rumah di teras jangan pakai kolor doang tuh. Nggak punya rasa malu. Ngomel. Tapi kan nggak malu-maluin. Iya. Terus apa lagi tuh? Panjang angan-angan. Hadis nomor 12. Halu, panjang halu nih. Kayak Pak Sugeng. Nggak salah. Naik pesawat pengen pecah pesawatnya. Sepeda asuransi. 12. Dari Ibnu Syihab dia berkata telah mengabarkan pada Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hati orang tua masih tetap akan merasa muda dalam 2 perkara, yaitu cinta dunia dan panjang angan-angan. Maksudnya sepanjang orang itu masih ada nyawanya, biar umurnya udah kata udah 80, masih kepengen 2 hal. Dunia apa yang masih bisa pengen dikumpulin, yang satu lagi angan-angannya masih panjang. Wah, umur gue pengen PS94 nih. Bini gue 4 atau gitu, masih begitu terus. Ya, maka untuk remnya baca Quran dengan tekun, insya Allah angan-angannya jadi berubah. Karena di Quran itu banyak sekali menceritakan bagaimana surga dan neraka. Ya, insya Allah hilang. Kita jangan banyak khayal Pak. Menghayal tuh nggak boleh. Tulul amal namanya. Ya. Tapi Jimat di Ya. sini kan umur lebih dari Rasulullah. Ya. Nih saya dengar itu akan dihapus dosa-dosa. Itu makanya dosa-dosanya karena dia sudah melampaui usia yang Bukan. apa gimana sih? Hadisnya begini, jika seorang udah berumur 80 Iya. akan dibebaskan dari 3 hal. Iya. 1, dibebaskan dari penyakit sopak. Sopak tuh kulit kayak Jokowi itu loh. 1. 2, kalau dia berbuat kesalahan udah nggak dihitung lagi kesalahannya. Iya. Karena memang 80 tuh udah ya. mendekati pikun. Ya, Masa dia berbuat ya kesalahan. Yang ketiga, dia insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kalau udah 80 ke atas. Ya. Tapi 80 yang tekun, bukan 80. 80 yang tekun, patung. 10 tahun gimana? Nah terakhir banget adalah yang bisa menghapusin amal adalah kezaliman antara sesama manusia. Kalau belum diminta maaf, kayak kemarin kita ngomongin, belum minta maaf terus mati, maka insya Allah amalnya akan dihapus oleh Allah, dioper kepada yang dizalimin. Hati-hati ya. Hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia minta kehalalannya pada hari ini, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan itu, maksudnya nggak minta maaf, ya, maka pada hari kiamat bila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizalimi akan diambil lalu dia timpakan padanya. Jadi rugi, pahalanya hilang, dapatnya dosa orang lain. Itulah semua perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat manusia yang bisa menghilangkan amal perbuatan kita, menghilangkan pahala kita yang susah payah kita lakukan di dunia ini, di hadapan Allah akan bisa dibatalkan atau hilang gara-gara kita melakukan semua perbuatan ini. Semoga kita terjauhi dari perbuatan ini. Amin. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya Ustaz.